Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, di sini nama saya Randy Purnama dari program studi desain komunikasi visual dengan NPM 20222012. Dengan dibuatnya video ini dengan bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Ma'rifatul Insan, yaitu bagian ta'rif al-insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat yang berarti mengenal dan insan yang berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Definisi manusia secara bahasa berasal dari kata manu, yaitu dari bahasa Sanskerta, dan mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang memiliki akal budi. Secara istilah, manusia yaitu sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu. Asal penciptaan manusia yaitu dari tanah atau unsur bumi. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Hari ini dikemukakan dalam firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 2, Quran Surat As-Sajdah ayat 7, dan Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Yang kedua yaitu ruh atau unsur langit. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikatnya ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utamanya untuk merasakan, meyakini, mengkehendaki, dan memutuskan. Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Yang kedua yaitu unsur-unsur manusia. Dari dua unsur penciptaan manusia, yaitu unsur bumi atau tanah dan unsur langit atau ruh, berdasarkan fungsinya manusia disimbolkan dengan beberapa unsur berikut. Yang pertama, qalb atau hati. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberikan dampak terhadap jasad seseorang. Secara lughawiyah, qalbu diartikan sebagai jantung. Ini sejalan dengan hadis bahwa ketika jantung kita sehat, maka seluruh tubuh kita akan sehat dan terhindar dari penyakit. Sementara makna secara hakiyah, qalbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Namun, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang semakin lama akan menggerakkan qalbu. Qalbu yang dimaksud bukan hati fisik. Di dalam al-qalb inilah terdapat al-azmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa itu. Bebas memilih. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau belok, ingkar kepada Allah. Yang kedua yaitu akal. Di dalam tubuh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu. Disebabkan pula bahwa tempat al-aqlu itu adalah di dalam al-qalbu atau hati, sebagaimana al-ajmu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagai bagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakur atau kerja akal dalam bab zikir yang merupakan kerja hati. Akal juga bukan otak karena otak bahasa Arabnya dimag yang bersifat fisik. Akal adalah alat berpikir dan memahami ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun kauliyah. Yang ketiga jasad. Jasad tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad karena dapat dilihat dan diraba.
hati, akal, dan jasad adalah karunia Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah berupa ibadah dan khalafah. Yang ketiga, amanah manusia. Amanah manusia bagian 1 yaitu al-ibadah. Dalam memikul tugas itu, manusia terbagi menjadi yang pertama, kaum munafik menampakkan bahwa melaksanakan ibadah lahir batin padahal tidak. Yang kedua yaitu kaum musyrik tidak melaksanakan sama sekali. Yang ketiga yaitu kaum mukmin melaksanakan lahir batin. Yang bagian 2 adalah amanah al-khalafah atau kepemimpinan di muka bumi. Dijadikan khalifah maknanya menugaskan untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah di sana, di mana sebagiannya digantikan oleh yang lain. Di antara tugas Khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan serta meninggalkan kalimat Allah. Yang terakhir yaitu balasan. Berkenaan dengan amanah, Allah setelah menyiapkan balasan atau al-jazau, mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, sementara balasan bagi orang yang ingkar adalah azab yang setimpal juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.